Oke, hari ini tuh masih melanjutkan dari bab 11 ya, non isotermal di sini. Dari chapter 11.4 sampai 11.5 itu terakhir. Itu masih tentang contoh soal ya, yang satu variabel independen atau satu variabel bebas dan dua variabel bebas. Nah, dilanjutkan untuk yang sebelumnya ya, di contoh soal 11.41, sekarang tuh 4.2. Ini dia tentang aliran tangensial ya, di dalam anulus dengan adanya pembangkitan panas yang viskos. Ya, ini kesannya panasnya sangat kental dianggapnya gitu ya, atau bisa saja liquidnya atau fluidanya. Di sini dia diinginkan adalah kamu menentukan distribusi suhu, di mana liquidnya itu ada incompressible. Dia dibatasi oleh dua silinder yang koaksial, yang bagian luarnya berputar pada kecepatan sudut yang steady. Itu ada di ilustrasi 11.4-1, dan sedangkan dari bagian dalamnya ada jari-jari di situ, dan silinder luarnya jari-jarinya dalam bentuk R besar. Jadi kalau yang di dalam dia KR kalau terlihat dari sini hurufnya ya. Lalu pertimbangkan juga rasio jari-jari K yang di situ dia cukup kecil sehingga kelengkungan garis aliran fluida harus diperhitungkan, dan di situ juga ada pengaruh gaya gravitasi terhadap terhadap arah Z di sini. Nah, lalu di sini solusinya ya, belum ya. Sebentar, mana sih? Oh, ini dia. Di situ dikatakan bahwa temperatur permukaan bagian dalam dan bagian luar anulus ya dipertahankan pada kondisi TK dan TE1 secara masing-masing. Dengan TK itu tidak sama dengan T1 ya angkanya. Dan asumsikan alirannya adalah laminar dengan kondisi steady, dan kamu abaikanlah di situ ketergantungan suhu terhadap data properties. Nah, ini adalah contoh soal yang dimana ada pelibatan konveksi paksa di situ ya. Dimana ada konveksi paksa, maka persamaan kontinuitas dan persamaan geraknya dapat diselesaikan. Dari situ didapatkan distribusi kecepatan. Dan persamaan energi itu diselesaikan untuk mendapatkan distribusi temperatur atau suhu. Nah, masalah ini ceritanya menarik, ada keterkaitan dari efek panas di dalam viskositas ya, viskometer, silinder yang koaksial, dan juga berhubungan dengan sistem pelumasan. Bagaimana penyelesaiannya? Pertama, kamu postulatkan dulu menjadi seperti ini, karena di situ kamu kan mengasumsikan tadi di sini properti fisikanya adalah konstan. Maka persamaan B6-4 sampai B-6 itu dapat digunakan untuk persamaan gerak yang ada di halaman 725. Dan di persamaan B92 di halaman 727 itu dapat digunakan untuk persamaan energi untuk mencari distribusi suhu. Nah, pergunakan semuanya untuk koordinat silindris. Nah, kemudian postulat yang tadi, yang kamu nyatakan di atas tadi, itu adalah tugasnya ya untuk menyederhanakan persamaan perubahan. Ini gambarnya ya, jadi dua silinder berputar di sini ya. Jadi ada aliran tangensial ya, yang posisinya di anular antara silinder yang konsentrik. Bagian luarnya jari-jarinya adalah R besar yang berotasi dengan kecepatan sudut, dan sedangkan silinder dalamnya adalah KR yang posisinya di sini adalah stasioner, itu berarti diam. Selanjutnya di halaman selanjutnya ini persamaan yang diambil dari halaman 725 dan 727 ya. Di mana ada kita ambil adalah koordinat silindris. Jadi kamu R theta Z, yang di sini bahwa persamaan geraknya dia pada sumbu R ya. Ada theta di sini untuk persamaan geraknya, lalu Z untuk persamaan geraknya juga tapi untuk komponen Z. Lalu terakhirnya adalah persamaan energi. Jadi seperti biasa dari koordinat tersebut dicek kembali yang mana untuk persamaan gerak,
ya, apakah dia biasa ya, ini kan R theta Z semua berarti ya. Persamaan gerak dari ketiga arah koordinat yang komponen arah yang ada di koordinat silindris. Lalu ketika solusi itu dijalankan untuk komponen theta pada persamaan gerak yang ini ya, itu ada di bantuan di persamaan 3.7/34. Aduh, saya belum kasih sininya ya. Halaman berapa ininya? Balik dulu ke atas ya. Lalu kamu substitusikan sehingga mendapatkan persamaan energi. Nah, ini adalah persamaan diferensial untuk distribusi suhu dan dapat ditulis ulang ya dengan bentuk atau kuantitas itu tak berdimensi. Bentuknya seperti ini, tak berdimensi itu yang model kayak gini nih ya. Yang cacing-cacing gitu ya. Lalu di situ ada parameter R yang hubungannya cukup dekat dengan bilangan Bridgman. Nah, bilangan Bridgman ada di halaman 300 di mana persamaan 11.4/8 ya. Ini berarti naik ke atas ya. Itu dia menjadi persamaan yang ini ya, berubah menjadi seperti ini. Lalu di bawahnya ada persamaan diferensial ordiner ya. Kalau sini adalah bentuk dari persamaan C1/11 yang halaman 730 dan dia punya solusi seperti ini. Lalu di bawahnya kita punya konstanta pengintegralan ya, bukan integrasi ya. Integralan yang di situ ditemukan dari kondisi bata seperti ini dan penentuan konstantanya mengarah ke arah sini. Nah, ketika N-nya 0, kita dapatkan distribusi suhu untuk shell silindris yang sedikit bergerak ya. Sedikit bergerak, bahkan bisa dikatakan yang tidak bergerak gitu ya, dengan ketebalan dia R sama dengan 1 min K untuk bagian sisi dalam, sedangkan bagian luarnya adalah TK dan T1 ya, untuk suhu dalam dan suhu luarnya. Jadi suhu dalamnya TK, suhu luarnya adalah T1. Nah, jika N-nya cukup besar, kan kalau di sini 0 ya, jika N-nya cukup besar, di situ akan ada nilai maksimum ya dari distribusi suhu yang terletak pada persamaan di 11.4/17. Nah, dengan suhu saat ini yang lebih besar dari keduanya, TK atau T1. Nah, meskipun contoh ini menyediakan ilustrasi penggunaan persamaan yang ditabulasikan ya ceritanya dari persamaan perubahan pada koordinat silindris, umumnya aplikasinya ada di psikometrik dan pelumasan. Nah, jadi ada jarak antara silindernya itu cukup kecil ya, dimana biasanya nilai numeriknya itu dikomputasi pakai persamaan di 11.4/16 yang posisinya di situ tidak akan jauh berbeda secara substansial dan dapat dihitung dari persamaan 10.8/9. Selanjutnya di contoh 11.4/3 dia adalah aliran steady ya di sebuah film yang non isotermal. Di situ dicontohkan bahwa ada sebuah liquid yang mengalir secara menurun ya dalam keadaan steady state di sepanjang permukaan bidang miring, inclined plane surface ya. Yang ini ditunjukkan di gambar yang ada di halaman 45. Nah, di situ permukaan bebas liquid itu dijaga ya pada suhu dia T0 dan juga permukaan padatannya X sama dengan do. Itu juga dijaga pada T sama T do ceritanya. Nah, pada temperatur ini T0 ya, viskositas liquidnya harus memiliki mu0 dan mu do masing-masing, dan densitas liquid dan konduktivitas termalnya dapat diasumsikan konstan. Kamu diminta mencari distribusi kecepatan dalam sistem aliran non-isotermal, lalu abaikan efek akhir dan juga adanya keberadaan pemanasan viskos di sini. Yang di sini dianggap pemanasan viskos itu tidak penting ya dalam aliran tersebut. Lalu asumsikan bahwa suhunya itu bergantung terhadap viskositas dan kamu bisa menggunakan bentuknya seperti ini, di mana A dan B adalah konstanta yang empirik
Ini disarankan oleh si teori Eyring yang ada di halaman 36. Nah, pertama kamu selesaikan dulu persamaan energi untuk dapat profil temperatur dan kemudian kamu gunakan untuk menemukan atau mendapatkan kebergantungan viskositas terhadap posisi. Kemudian persamaan gerakan dapat diselesaikan untuk mendapatkan profil kecepatan. Solusinya, pertama kamu postulatkan bentuknya T sama dengan Tx dan V sama dengan dou Z V Zx, karena di situ densitas sama konduktivitas termalnya diasumsikan konstan. Kamu juga dapat menggunakan bentuk persamaan energi yang ada di halaman 727. Contohnya ada di halaman 333 untuk koordinat kartesian. Gunakan asumsi pada masalah ini dan persamaan energi dapat tersederhana seperti di persamaan 11/4-18. Nah, dari persamaan ini kamu integralkan dan juga kamu gunakan kondisi batas T0 sama dengan T0, T2 sama dengan T2, yang mana ini kondisi digunakan untuk menemukan atau mendapatkan konstanta pengintegralan. Nah, hasilnya adalah profil temperatur dalam bentuk seperti ini. Lalu ada kebutuhan kebergantungan dari viskositas terhadap suhu. Nah, persamaannya adalah ini. Nah, B di sini adalah konstanta yang dapat ditentukan dari data eksperimental, data penelitian. Untuk posisinya adalah viskositas versus temperatur kalau di eksperimennya ya kurvanya. Untuk mendapatkan kebergantungan viskositas terhadap posisi, kombinasikan dua persamaan terakhir, berarti posisi yang 19 sama 20 ini untuk mendapatkan 21. Lalu notasi atau ekspresi dari keduanya, dari yang ada 20 dan 19 tadi, itu adalah perkiraan yang cukup bagus jika suhunya tidak berubah begitu besar sepanjang berada di film tersebut. Nah, ketika persamaan ini dikombinasikan dengan 20, maka ditulis lagi nih untuk T sama dengan T2, di mana didapatkan bentuk yang dua-dua ini. Nah, ini adalah ekspresi yang sama yang digunakan di contoh halaman 49. Jika kita men-set alfanya itu sama dengan persamaan ini, di mana di situ kita juga dapat mengambil alih hasil dari halaman 49 dan menuliskannya dalam profil kecepatan dalam persamaan seperti ini. Nah, jadi ini adalah analisis yang lengkap ya untuk permasalahan yang di halaman 49. Jadi dia pakai nilai perkiraan dari alfa yang konstan. Selanjutnya di sampel 11/4 adalah contoh untuk pendinginan transpirasi. Di sini ada sebuah sistem dengan bentuk shell yang bola ya, berpori, terus posisinya ada sistem dengan dua shell yang di sini adalah spherics, dia berpori dan kondisinya konsentrik. Radialnya atau jari-jarinya berarti jari-jarinya KR, jari-jari luarnya adalah R besar. Itu ditunjukkan di gambar 11/4-2. Nah, permukaan dalam dari shell terluar itu suhunya berada pada suhu T1 dan permukaan terluar dari sisi dalam satunya itu berada pada suhu yang lebih rendah, yaitu TK. Udara kering pada TK itu dihembuskan ya secara radial dari shell yang di dalam menuju ke bagian jarak ya. Jarak antara di sini ya, ruang kosong antara ya, dan kemudian dia truk ini ya, truk ini sepanjang ya jadinya ya. Mana sih tadi kok nggak kelihatan? Oh, truk ini. Dan kemudian dia melalui sel yang bagian terluar. Kamu diminta mengembangkan expression-nya atau notasinya untuk laju kebutuhan penghilangan panas dari
bola ya, bola sisi yang dalam sebagai fungsi dari laju alir massa dari gas. Asumsikan bahwa dia adalah aliran laminar yang steady dengan kecepatan gas yang rendah. Kamu juga bisa asumsikan bahwa densitas, viskositas, dan konduktivitas termalnya itu konstan. Nah, ini gambar yang di 1142-nya ya, tentang pendinginan transpirasi. Jadi spare yang bagian dalam itu didinginkan menggunakan koil pendingin ya, untuk menjaga suhunya tetap berada pada TK. Jadi ketika ada udara yang dihembuskan dari luar di situ ya, jadi pendinginannya jadi lebih sedikit yang akan dibutuhkan. Nah, contoh ini persamaan kontinuitas dan persamaan energinya diselesaikan. Untuk apa? Untuk mendapatkan distribusi suhu. Nah, persamaan geraknya itu memberikan informasi tentang distribusi tekanan di dalam sistem. Penyelesaiannya biasa kamu postulatkan lagi ya, dimana di sini persamaan kontinuitas dalam koordinat sferiknya kamu dapat di halaman 723. Bentuknya seperti ini, dan persamaan ini dapat diintegralkan sehingga menghasilkan seperti ini. Yang ini yang diintegralkan ya. Di situ ada lambang WR ya, itu adalah laju alir massa yang posisinya radial dari gasnya tersebut. Lalu di sini ada komponen R untuk persamaan gerak dalam koordinat sferis atau koordinat bola. Kamu bisa ambil di halaman 725. Lalu bentuk dari viskositas ya, itu turun karena persamaan 11,4-24 tadi yang pertama ini itu diasumsikan dengan densitas yang konstan ya. Lalu di bagian sisi kirinya dapat ditulis ulang dalam bentuk WR yang menggunakan persamaan 11,4-25. Lalu persamaan yang di atas ini kamu integralkan dari R sama dengan R besar hingga ke posisi radial yang sini R dan kondisinya acak. Sehingga didapatkan 4/27. Lalu di sini oleh karena itu adanya tekanan termodifikasi itu meningkat dengan R, tetapi ya hanya sedikit untuk kecepatan gas yang lebih rendah yang posisinya diasumsikan di sini. Nah, sejauh ini kita mengasumsikan densitas dan konduktivitas termalnya adalah konstan. Nah, gimana kalau kamu juga mengasumsikan produksi energi yang dilakukan dari disipasi viskos itu juga diabaikan. Jadi kamu buat juga ini diabaikan. Jadi itu sebuah anggapan bahwa asumsi yang masuk akal untuk aliran yang lambat di sini. Lalu bentuk perkiraan ya di sini ya, atau bentuk yang sesuai ya dianggapnya di sini dari persamaan energi dalam bentuk ini, dalam bentuk suhu, bentuk suhu untuk masalah yang di halaman 333 itu dapat dinyatakan ya dalam koordinat sferis itu melalui persamaan yang ada di halaman 727. Nah, bentuk dari disipasi viskosnya diabaikan di situ kalau di halaman 727. Jadi penggunaan T sama dengan TR pada persamaan ini dia menjadi seperti ini. Banyak ngebuka appendix B rata-rata saya lihat sama naik ke ini chapter 1 dan 3. Nah, lalu ketika persamaan 11,4-25 untuk distribusi itu digunakan untuk si PR itu ada di equation 11,428. Kita dapat mendapatkan ya persamaan diferensial di sini untuk distribusi suhu dengan lambang TR dari gas antara kedua shell. Nah, kita juga dapat membuat variabel
perubahan variabel yang bentuknya ini untuk mendapatkan persamaan diferensial yang terpisah. Juga mendapatkan persamaan diferensial orde pertama dengan posisi seperti ini. Lalu dari persamaan tersebut kita integralkan untuk mendapatkan UR. Setelah substitusi, hasil dari persamaan diferensial orde pertama untuk TR dapat diintegralkan. Konstanta pengintegralannya dievaluasi dengan kondisi batas seperti ini, dan akhirnya kita dapatkan profil temperatur. Nah, di sini ada data seperti ini, itu adalah konstanta yang posisinya adalah satuannya adalah panjang. Laju dari aliran panas yang ke arah lingkupnya di sini dari bola sisi dalam itu adalah bentuknya seperti ini. Dan ini dari persamaan 4-31 itu merupakan laju ya. Laju kebutuhan penghilangan panas pakai mesin pendingin, kesannya sini refrigeran. Nah, catatannya di sini aliran energi konvektif dalam aliran masuk itu dia sama dengan aliran energi konvektif yang keluar secara radial ceritanya. Dan di sini ada Q itu secara utuh ya adalah konduksi. Posisinya adalah R sama dengan KR. Kamu libatkan hukum Fourier ya untuk komponen R dari fluks panas sehingga mendapatkan persamaan seperti ini. Sudah dapat kamu evaluasi gradien suhunya dengan posisi permukaan dan dengan menambahkan persamaan 11/4-30 untuk mendapatkan notasi laju penghilangan panas. Nah, dalam batasnya laju alir massa gasnya itu adalah 0 sehingga R0 adalah 0 dan laju penghilangan panasnya menjadi seperti ini. Di sini juga ada pereduksian fraksional dalam penghilangan panas sebagai hasil transpirasi gas yang menjadi di persamaan 11/4-35. Lalu di sini ada ini ya. Itu adalah laju transpirasi yang tak berdimensi. Persamaan 11/4-35 ini itu ada grafiknya ya di sini. Nah, untuk nilai yang kecil dari fluks panasnya itu, kuantitas fluks panas dari itu, ya ini, itu mendekati asimtot setengah fluks. Oke, selanjutnya dia adalah contoh 11/4-5, itu adalah dia proses adiabatis tanpa friksi yang kondisinya adalah gas ideal. Di sini disebutkan soalnya adalah kamu kembangkan persamaan untuk hubungan tekanan setempat terhadap densitas atau suhu dalam aliran gas ideal, di mana fluks momentum τ dan fluks panas Q-nya diabaikan. Solusinya adalah tadi sudah disebutkan τ dan Q-nya diabaikan, persamaan energi yang ada di halaman 332 dan di halaman 335 itu dapat ditulis ulang seperti ini. Lalu untuk gas idealnya biasa VVNRT ya, ini ya ceritanya, yang ini kan sudah dibagi mol ya, volume dibagi mol di sini, volume dibagi massa yang ini. Di mana ini adalah MR, M itu, sehingga dia berubah menjadi ini sama dengan 1. Oleh karena itu persamaan di atas ini menjadi seperti ini. Lalu pembagian persamaan ini menggunakan P dan adanya pengasumsian kapasitas panas molar menjadi konstan, dan kita dapat menggunakan kembali hukum gas ideal untuk mendapatkannya ini. Lalu di situ ada kuantitas di situ ya, dalam tanda kurung yang ini nih ya. Dia itu adalah konstan yang mengikuti elemen fluida sebagai bentuk antilogaritma.
Sehingga kita dapatkan lebih simpelnya bentuknya seperti ini. Ya karena diturunkan ya ceritanya. Kalau diturunkan terus kita integralkan, tentu yang ln jadi naik ke atas, yang T yang ini. Jadi anti-log ya, anti-log atau kita bilang inverse dari ln. Lalu di sini hubungannya di sejumlah properties fisika itu tersedia ya untuk semua kondisi termodinamika. Sini ada P, ada T, di mana elemen fluidanya itu mengcounter ya, karena itu bergerak sepanjang dengan fluida. Nah, ketika kita mengenalkan definisi gamma di sini dan adanya hubungan gas ideal, dan di sini ada P sama dengan rho RT per mr, persamaan 11,439 itu dapat diatur ulang ya, sehingga kita dapat notasi di 11,4-40. Dan di sini bentuknya adalah 41, itu juga konstan. Jadi yang 40 konstan, 41 konstan. Nah, dari 3 persamaan yang terakhir berarti ini ya, konstan-konstan ini sering digunakan ya dalam proses adiabatis tak berfriksi di sini. Kondisinya di sini gas ideal yang dinamik. Nah, persamaan yang 41 ini itu adalah hubungan yang umum ya, banyak banget ya digunakan. Nah, ketika flux momentum viskosnya tau dan flux panasnya Q-nya 0, di situ tidak ada perubahan entropi ya terhadap elemen fluida. Oleh karena itu turunan dari si ini itu akan mengikuti pergerakan fluida yang rata-rata ini ya, yang mengartikan ke arah sini. Nah, persamaan ini juga menjadi formula standar atau persamaan standar dari kesetimbangan termodinamika.